Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga sehat selalu ya. Nah, pendidikan agama Islam di kelas 4 masih bersama Usaila. Kita akan membahas rendah hati, hemat, dan jujur. Kita awali dengan membaca basmalah dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan rendah hati dulu ya teman-teman. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu ya teman-teman, bukan rendah diri. Tawadhu yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi oleh kesadaran akan kebesaran dan keagungan sebagai pencipta alam semesta. Lawan dari rendah hati adalah takabur atau sombong. Sekarang makna sikap rendah hati. Rendah hati termasuk sifat terpuji. Dengan adanya sikap rendah hati, segala sikap dan perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, akan harmonis dan penuh kebahagiaan. Allah akan memuliakan orang yang rendah hati. Sekarang, sikap rendah hati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, selalu mengucapkan salam. Yang kedua, berjabat tangan dengan sesama jenis dan tidak membeda-bedakan orang lain. Sekarang, akhlak terpuji atau mahmudah bisa menimbulkan rasa persamaan, menghormati dan menghargai orang lain, sikap toleran, sikap solidaritas sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan sikap takabur bisa menimbulkan dengki, marah, dan egois. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menumbuhkan sikap rendah hati: menumbuhkan dan menanamkan kesadaran dalam diri agar tidak bersikap sombong. Menumbuhkan dan menanamkan kesadaran tentang proses penciptaan manusia. Sadar hidup hanya sementara. Menghindari hidup bermegah-megahan. Selalu bersyukur. Pemaaf dan menjadi orang penyabar. Itu ya teman-teman. Sekarang hikmah sikap rendah hati membuat orang bertambah mulia. Yang kedua, menghindarkan manusia dari sikap sombong. Yang ketiga, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan ke hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan sesuatu. Persamaannya adalah sederhana dan lawannya adalah boros. Teman-teman, Islam mengajarkan hidup dalam kesederhanaan dan mencela hidup dengan berlebih-lebihan. Adapun upaya untuk tetap bersikap hemat. Yang pertama, istiqomah. Yang kedua, ifah atau bersahaja. Dan yang ketiga, tetap musawamah atau bersikap sepadan. Nah, hikmah berperilaku hemat. Dimuliakan dan dicintai oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah, semakin dicintai dan dihargai sesama manusia, mendapatkan keberkahan dalam hidup, bisa meraih semua impian yang dicapai, dan harkat dan martabatnya akan semakin meningkat. Sekarang jujur teman-teman. Jujur atau benar artinya memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Lawannya adalah dusta atau tidak memberitahukan hal yang sebenarnya. Teman-teman, sungguh kejujuran itu membawa ketenangan dan dusta itu menimbulkan keraguan. Nah, hal-hal yang dapat mendorong kejujuran: membiasakan bicara sesuai dengan perbuatan, mengakui kebenaran orang lain dan mengakui kesalahan sendiri. Selalu ingat bahwa semua perbuatan manusia dilihat oleh Allah, meyakini bahwa kejujuran disenangi Allah, dan meyakini bahwa perbuatan jujur berarti menjaga diri dari hitamnya wajah di akhirat.
Nah, sekarang tanda-tanda orang jujur. Jika berbicara selalu benar. Yang kedua, menepati janji. Dan yang ketiga, disiplin dan tertib dalam melakukan sesuatu. Nah, itu ya teman-teman. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersikap rendah hati, hemat, dan jujur. Dan semoga Allah memberkahi kita. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah ucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.